Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Ambar Wulansari dari Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam video ini saya sedikit membahas mengenai hasil observasi saya di lembaga Yayasan ABK Starkis Sidoarjo. Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi tugas dari dosen pengampu Bapak Beni, yaitu mata kuliah analisis kelembagaan Islam. Pembahasan yang pertama yaitu membahas mengenai sejarah dibentuknya lembaga Yayasan Star Kids ini. Hal yang melatar belakangi didirikannya lembaga Star Kids ini yaitu guna membantu anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Awal didirikannya lembaga ini hanya difokuskan terhadap kegiatan terapi saja. Namun seiring berjalannya waktu, tujuan dibentuknya lembaga ini mengalami sedikit perubahan, yaitu dengan harapan anak-anak yang berkebutuhan khusus ini akan terus maju, berkreativitas, dan selalu memberikan cahaya terhadap orang-orang di sekitar mereka. Lokasi lembaga ini berada di wilayah Kota Sidoarjo, yang tepatnya di wilayah Perumahan Pondok Jati, Blok AR nomor 17, RT 30, RW 7 Kota Sidoarjo. Didirikannya lembaga ini yaitu pada tahun 2009. Yang selanjutnya yaitu membahas mengenai visi, misi, serta tujuan dalam lembaga ini. Yang pertama yaitu membahas mengenai visi. Visinya yaitu menjadikan anak-anak berkebutuhan khusus ini memiliki sikap mandiri dan juga martabat. Sedangkan misinya yaitu terciptanya lembaga pendidikan layanan yang bersifat khusus secara nyaman dan juga menyenangkan. Yang kedua yaitu terciptanya proses belajar mengajar yang bersifat menyenangkan bagi seluruh peserta didik. Dan yang terakhir yaitu menggali dan mengoptimalkan segenap kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh semua peserta didik. Sedangkan tujuan dari lembaga ini yaitu dapat merawat, melatih, mendidik, serta membina peserta didik yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh lembaga ini, sebagaimana tertuang dalam visi dan misi lembaga ini. Selanjutnya membahas mengenai metode pembelajaran yang digunakan dalam lembaga ini. Metode yang digunakan dalam lembaga ini dapat dibagi menjadi dua metode. Metode yang pertama yaitu metode pembelajaran one by one. Dalam metode ini terdapat satu orang guru harus mengajar satu murid secara khusus. Selanjutnya membahas mengenai metode pembelajaran secara mini klasikal, di mana metode ini terdapat 5-6 murid dengan satu guru pengajar. Yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai analisis SWOT yang ada dalam lembaga ini. Yang pertama yaitu strength atau biasanya disebut dengan kekuatan. Dalam lembaga ini, dalam mengembangkannya, memiliki 3 kekuatan yang digunakannya, yaitu yang pertama memiliki tenaga kerja yang berpengalaman. Tenaga kerja yang dalam lembaga ini disebut dengan guru yang dibekali dengan skill dan pengetahuan yang cukup serta mampu bersikap siap dalam membina peserta didik dengan beragam potensi yang berbeda. Yang kedua yaitu metode yang digunakan dalam proses belajar dalam lembaga ini. Seperti halnya yang sudah saya jelaskan dalam pembahasan sebelumnya. Yang ketiga yaitu adanya kegiatan evaluasi dan monitoring. Di dalam lembaga ini terdapat program-program yang dirancang secara matang. Hal ini dilakukan guna membantu perkembangan anak serta menjadikan program-program yang diberikan sesuai dengan monitoring setiap anak, serta melakukan suatu evaluasi di setiap pelaksanaan program-program yang diterapkan tersebut. Yang kedua yaitu weakness atau biasanya disebut dengan kelemahan.
Kelemahan yang ada dalam lembaga ini meliputi beberapa faktor. Yang pertama, yaitu lembaga ini belum memiliki kerjasama dengan pihak ketiga. Dengan adanya faktor ini, secara tidak langsung dapat menghambat proses kegiatan yang ada dalam lembaga tersebut kurang berjalan semaksimal mungkin. Yang kedua yaitu kurangnya sarana dan prasarana dalam lembaga ini. Hal ini dapat diketahui bahwa ruangan kelas yang ada dalam lembaga ini biasanya bergantian maupun dalam satu ruangan itu harus dibagi menjadi 2 kelas. Hal ini bisa mengakibatkan kurangnya efektivitas dalam proses belajar mengajar. Kelemahan yang selanjutnya yaitu minimnya sumber daya manusia yang ada dalam lembaga ini. Hal ini dibuktikan bahwasannya jumlah peserta didik yang ada dalam lembaga ini yaitu kurang lebih sebanyak 60 siswa yang tidak sebanding dengan jumlah guru pengajar yang ada dalam lembaga ini, yaitu kurang lebih berjumlah 7 orang saja. Yang selanjutnya membahas mengenai opportunities atau peluang yang dimiliki oleh lembaga ini, yaitu yang pertama dukungan dari orang tua murid dan yang kedua yaitu dukungan masyarakat di sekitarnya. Dan analisis yang terakhir yaitu membahas mengenai analisis ancaman yang ada dalam lembaga ini, yaitu meliputi yang pertama yaitu menurunnya tingkat keefektivitasan dalam keberlangsungannya kegiatan program baik terapi maupun proses belajar secara khusus. Hal ini dikarenakan minimnya tenaga kerja dan minimnya sarana dan prasarana yang ada dalam lembaga ini. Dan yang kedua, yaitu tidak adanya jalinan kerjasama dengan pihak ketiga. Hal ini secara tidak langsung dapat menghambat proses pengembangan lembaga Star Kids ini. Dengan adanya hasil observasi ini, penulis akan memberikan beberapa kritikan maupun saran kepada lembaga Star Kids ini. Hal ini dilakukan guna membantu mengoptimalkan keberlangsungan program-program yang ada dalam lembaga ini agar dapat berjalan secara efektif dan terus berkembang. Yang pertama yaitu mengenai kendala yang ada dalam sarana dan prasarana yang ada dalam lembaga Star Kids ini, yaitu minimnya ruangan kelas yang ada. Dengan hal ini, penulis memberikan suatu solusi maupun saran kepada jajaran pengurus dalam lembaga tersebut untuk melakukan suatu kerjasama dengan beberapa pihak luar. Hal ini guna menjalin kedekatan dengan berbagai lembaga maupun universitas yang dapat membantu untuk mendonasikan atau memberikan suatu dana untuk mengembangkan lembaga ini. Yang kedua yaitu minimnya tenaga kerja yang ada dalam lembaga ini. Maka dari itu, penulis akan memberikan suatu saran maupun solusi kepada lembaga ini, yaitu sebaiknya lembaga Star Kids ini mampu menjalani kerjasama dengan beberapa lembaga yang dikhususkan untuk lembaga berfokus pada anak berkebutuhan khusus. Dengan adanya jalinan kerjasama ini dapat dipastikan bahwa lembaga Star Kids ini memiliki keseimbangan antara jumlah guru dengan jumlah murid yang ada dalam lembaga tersebut. Solusi yang ketiga yaitu mengenai tidak adanya kerjasama dengan pihak ketiga yang menjadikan lembaga ini sedikit mengalami penghambatan. Dengan adanya hal tersebut, penulis memberikan suatu saran maupun solusi kepada lembaga Star Kids ini. Bahwasannya, lembaga ini sebaiknya menjalankan
jalinan kerjasama dengan pihak ketiga. Dengan adanya kerjasama ini, lembaga Star Kids dapat terbantu baik dalam aspek finansial maupun dalam sisi pengembangan. Sekian dari paparan penjelasan mengenai laporan observasi saya dalam lembaga Yayasan Star Kids. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.